ini untuk memuji nama Tuhan. Meskipun sampai sekarang kita masih terpisahkan oleh jarak ya. Adik-adik ada sukacita pagi hari ini? Kayaknya sih ada sukacita? Ada. Nah, karena pagi hari ini kita punya sukacita, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Sambil tepuk tangan ya. Oh sukacitaku para papang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku para papang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku para papang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku para papang ku temukan juru selamat. Dia siapa yang mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Adik-adik gimana? Masih semangat? Kayaknya sih masih semangat. Masih dong. Nah, untuk mengawali ibadah kita, adik-adik bisa duduk kembali. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami kembali bersyukur, memuji dan memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, pagi hari ini meskipun kami saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami sangat bersyukur Tuhan Kau masih memberikan waktu dan kesempatan di mana kami bisa kembali datang kepada Engkau. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, biarlah Tuhan kiranya Kau mempersiapkan hati kami agar kami bisa memberikan yang terbaik, dan biarlah Tuhan kami bisa memberikan hati kami yang mendengarkan sebagai berkat Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau di tempat yang maha tinggi, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bangkit kembali untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua.
persembahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menyanyikan pujian Sungai Sukacita. Biarlah Tuhan, persembahan yang boleh kami kumpulkan bisa memuliakan nama Engkau. Tuhan, ini ibadah kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Setiap firman maupun puji-pujian yang akan kami sampaikan, biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama Engkau saja. Terpuji nama Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam keadaan duduk dengan yang tenang ya. Nah, kita akan mendengarkan firman yang dibawakan nanti oleh Kak Muri. Sebelumnya, mari kita menaikkan pujian firman Tuhan kebenaran.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami untuk mengerti apa yang diceritakan hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak untuk cerita hari Minggu ini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik sudah pernah diberikan tugas yang susah, tugas yang sulit untuk dikerjakan? Pernah? Kalau pernah, apa yang adik-adik lakukan untuk mengatasinya? Kalau kakak ketika masih anak-anak, ketika diberikan tugas yang susah untuk dilakukan, kakak akan menolaknya, kakak tidak mau untuk melakukannya. Tapi jangan ditiru ya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika diberikan tugas yang susah dan tugas yang berat untuk dilakukan? Malas untuk melakukannya? Tidak mau memulainya? Susah untuk memulainya? Merasa tidak sanggup untuk melakukannya? Atau takut kalau apa yang kita lakukan gagal nantinya? Ya, Musa juga diberikan tugas yang sulit loh adik-adik. Jadi ketika Musa melarikan diri pergi dari Mesir ke tanah Midian, di sana dia sudah selama 40 tahun adik-adik. Bayangkan 40 tahun. 40 tahun itu waktu yang cepat atau yang lama? Lama ya, itu waktu yang sangat lama sekali. Dan Musa pun sudah berusia 80 tahun adik-adik. Dia di sana, dan ketika dia sedang menggembalakan ternaknya, dia bertanya-tanya di dalam hatinya tentang keluarganya. Apakah ayah dan ibunya masih hidup? Bagaimana keadaan kakak-kakaknya, Miriam dan juga Harun? Apakah mereka masih bisa bertemu? Dia selalu bertanya seperti itu ya di dalam hatinya adik-adik. Karena pada masa itu belum ada telepon, belum ada handphone, belum ada komputer atau laptop, belum ada mobil, belum ada kantor pos untuk dia mendapatkan kabar dari keluarganya. Dan dia juga sudah lama sekali tidak kembali ke Mesir. Jadi mungkin saja dia tidak tahu bahwa Firaun yang lama sudah meninggal dan digantikan dengan Firaun yang baru yang sedang memerintah sekarang. Kemudian suatu hari ketika dia membawa ternak gembalaannya jauh ke padang gurun sampai ke Gunung Hebron, dia melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menarik perhatiannya. Dan ada suara yang memanggil dia. Kira-kira apa ya yang dilihat oleh Musa? Dan siapa yang memanggil dia? Ada yang tahu? Nah, untuk menjawab pertanyaan, mari kita melihat video yang berikut ini. Musa, Lihat! Musa, Aku di sini. jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh! Lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu?
tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Ya, ternyata adik-adik yang memanggil Musa tadi adalah, benar sekali, yang memanggil Musa adalah Allah. Dan yang dilihat oleh Musa adalah semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar, yaitu Allah sendiri. Mengapa Allah menunjukkan dirinya? Mengapa Allah memanggil Musa? Mengapa? Benar, Allah memanggil Musa menunjukkan dirinya karena Allah mau mengutus Musa. Allah melihat bangsa Israel di Mesir yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, dan Allah mengetahui. Allah juga mendengar setiap doa-doa dari bangsa Israel yang mengalami penderitaan itu. Dan Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Karena itu ia mengutus Musa untuk pergi ke Mesir. Dan ketika Musa mendengar kabar itu bahwa ia diutus oleh Tuhan, apakah ia langsung mengatakan, "Iya Tuhan, saya pergi"? Tidak, dia tidak langsung pergi kan adik-adik. Tadi kita lihat bahwa Musa, dia heran, dia takut untuk kembali lagi ke Mesir. Karena itu dia memberikan alasan kepada Tuhan. Apa alasannya? Dia mengatakan, "Siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku sanggup untuk menghadap Raja Firaun dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir?" Dia bilang seperti itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Allah bilang apa? Allah mengatakan bahwa ia akan menyertai Musa. Dan tandanya ialah nanti ketika mereka keluar dari Mesir, Musa akan kembali untuk beribadah kepada Tuhan di gunung itu. Nah, janji itu cukup meyakinkan bukan untuk Musa? Ya, cukup meyakinkan untuk Musa. Tetapi kita ingat kembali adik-adik bahwa bangsa Israel itu sudah lama berada di Mesir. Mereka bisa saja sudah melupakan Tuhan, sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Mereka sudah lupa dengan Tuhan dan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Atau bahkan mereka bisa terpengaruh menyembah berhala di Mesir. Karena itu Musa memberikan alasan lagi adik-adik. Sekarang menjadi alasan yang kedua. Dia mengatakan, bagaimana jika orang-orang Israel itu bertanya kepadaku, "Siapakah engkau? Siapa namamu?" Dia bilang begitu kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? "Aku adalah Aku, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Ketika mendengar itu adik-adik, Musa teringat dengan cerita orang tuanya tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, dan tentang betapa berkuasanya dan betapa luar biasanya Allah pada masa lampau. Tetapi ketika dia mengingat itu, dia ingat juga adik-adik, waktu dia memisahkan orang Israel, bangsanya sendiri yang sedang berkelahi, ketika dia mendamaikannya, dia disuruh untuk tidak ikut campur di dalam masalah itu. Jadi dia bingung dan dia memberikan alasan lagi kepada Tuhan. Dia bilang begini, "Tuhan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Kalau mereka tidak mau mendengarkan perkataanku?" Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan mengatakan, "Apa yang di tanganmu itu Musa?" Apa yang ada di tangannya? Ya, yang ada di tangannya adalah sebuah tongkat. Kemudian Allah menyuruh dia lemparkan tongkat itu ke tanah. Ketika dia melemparkan, apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular. Itu membuat
Musa menjadi takut. Tapi kemudian Allah berkata, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Ketika dia mengulurkan tangannya dan memegang ekor ular, apa yang terjadi? Ular itu berubah kembali menjadi muka. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, sungguh menakjubkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Apa yang sudah Tuhan perbuat. Ketika melihat itu, ketika Musa sudah tahu itu, apakah sekarang dia siap untuk melakukan tugas yang Tuhan suruh? Apakah sekarang dia sudah siap untuk melakukan perintahnya Tuhan? Sudah siap? Belum, adik-adik. Ternyata dia masih belum siap. Dia masih belum mau pergi. Dan karena dia masih belum mau pergi, dia memberikan alasan lagi kepada Tuhan. Sekarang menjadi alasan yang keempat. Dia memberikan alasan lagi. Dia bersikap keras dan berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, bagaimana aku yang kau suruh? Aku ini kan tidak pandai berbicara. Aku ini berat lidah. Aku ini lambat dan tidak lancar berbicara. Dia bilang seperti itu. Tetapi Allah mengatakan apa? Allah berkata kepadanya, siapakah yang memberikan mulut? Siapa yang memberi mulut? Ya, yang memberi mulut adalah Tuhan Allah sendiri. Karena itu Allah menyuruhnya, sekarang pergilah, aku akan menolong engkau dan memberikan kepadamu kemampuan untuk bisa berbicara kepada orang Israel. Karena Tuhan sudah berjanji seperti itu, Tuhan akan memberikan kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Musa. Lalu sekarang apakah Musa berkata, ya Tuhan, saya siap, saya akan pergi sekarang? Tidak, ternyata lagi-lagi dia tidak siap, dia tidak mau pergi. Lalu apa katanya? Dia memohon kepada Tuhan, oh Tuhan, aku mohon, jangan aku yang kau suruh, jangan aku yang kau utus, suruh saja orang lain, jangan aku Tuhan. Dia bilang begitu kepada Tuhan, dia bilang begitu kepada Allah. Kemudian Allah yang mendengar alasan dari Musa lalu berkata seperti ini. Allah yang panjang sabar tadi akhirnya harus bersikap keras dan menjawab dengan tegas. Dia mengatakan, bukankah kamu punya saudara yang bernama Harun yang pandai untuk berbicara? Aku akan memakai dia atas namamu untuk berbicara kepada bangsa Israel. Aku akan menolong kalian berdua. Dan aku akan mengajarkan kamu untuk melakukan dan mengerjakan apa yang aku perintahkan. Begitu kata Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh dia untuk mengambil tongkatnya, membawa tongkatnya untuk digunakan dalam menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa. Lalu setelah mendengar itu adik-adik, Musa pun akhirnya berdiri dan dia memakai sandalnya, membawa tongkatnya, dan dia pun pergi, dia pun pulang. Ketika dia pulang sampai ke rumah mertuanya, dia menceritakan kepada mertuanya dan dia meminta izin kepada mertuanya untuk pergi ke Mesir. Mertuanya pun mengizinkan dia untuk pergi ke sana. Akhirnya dia pergi, Musa pergi bersama dengan istrinya dan anak-anaknya. Ketika Musa sedang berada di perjalanan adik-adik, Tuhan mendatangi Harun. Tuhan berbicara kepada Harun. Tuhan berkata kepada Harun untuk pergi kepada gurun dan bertemu dengan Musa di sana. Lalu Harun pun menjadi heran karena selama ini mereka menyangka bahwa Musa sudah meninggal. Tetapi dia bersuka cita kembali karena dia tahu dia akan bertemu dengan Musa. Lalu akhirnya dia pergi dan beberapa waktu kemudian mereka pun bertemu. Ketika mereka bertemu, Musa menceritakan tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dan apa yang sudah Tuhan perbuat. Lalu mereka pun bersama-sama kembali ke Mesir. Ketika mereka kembali ke Mesir, mereka mengumpulkan tua-tua Israel. Mereka menceritakan tentang firman Tuhan yang sudah didengarkan oleh Musa. Dan yang berbicara adalah Harun. Dia menceritakan bahwa Tuhan Allah sudah mendengar setiap seruan dari orang Israel, sudah mendengar doa-doa mereka. Tuhan tahu dan melihat penderitaan kesusahan yang mereka alami, dan Tuhan mau membebaskan mereka dari Mesir. Kemudian Musa pun menunjukkan
mujizat menunjukkan hal yang luar biasa dengan tongkatnya tadi. Dia melemparkan tongkatnya dan kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Dan ketika dia mengulurkan tangannya dan memegang ekor ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Kemudian tua-tua Israel itu akhirnya menjadi percaya kepada Musa dan Harun. Lalu mereka yang tadinya putus asa, tidak punya harapan, kini memiliki harapan di dalam hati mereka. Mereka sangat bersuka cita, sehingga mereka bersama-sama bersujud dan menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar tentang siapa itu Allah. Dari cerita ini kita tahu bahwa Allah itu adalah kudus. Karena tadi ketika Musa datang untuk menghadap Allah, bertemu dengan Allah, dia harus melepaskan kasutnya, dia harus melepaskan sandalnya. Lalu Allah itu adalah berbicara kepada manusia. Allah itu berbicara kepada manusia. Tadi Allah berbicara kepada Musa melalui belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Kemudian Allah itu adik-adik adalah penuh belas kasihan. Mengapa? Karena ia mendengar seruan dan doa-doa, dan serta dia mengetahui penderitaan dari orang-orang Israel. Allah juga adalah Maha Kuasa adik-adik, karena ia menolong Musa untuk melakukan mujizat, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Allah juga panjang sabar karena ia mau mendengarkan alasan-alasan daripada Musa. Yang tadi ada berapa banyak? Ada 5 alasan. Begitu banyak alasan Musa. Dan kemudian kita tahu bahwa Allah itu ingin agar orang-orang yang diutus, agar orang-orang yang diberikan tugas mau taat kepadanya, mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Tadi Musa pergi untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, apakah Allah pada zaman Musa sama dengan Allah pada zaman kita sekarang? Apakah sama? Ya, Allah tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Allah adalah sama. Allah akan mencari orang-orang yang bisa dia pakai untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan perintahnya, untuk melakukan apa yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dia percaya. Dan ketika dia memberikan tugas-tugas itu adik-adik, sekalipun tugas itu berat, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas itu. Jadi kita hanya harus berharap kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan saja. Ada sebuah cerita adik-adik. Pada suatu hari, ada seorang ibu misionaris yang berada di Papua, di pedalaman Papua, sedang sakit keras. Ibu ini sudah tidak bisa bangun lagi dari tempat tidurnya. Dan suaminya itu tidak berada di sampingnya karena harus berada di desa yang sangat jauh untuk menceritakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Yang ada di sampingnya hanyalah anaknya yang berumur 7 tahun. Karena dia sedang sakit-sakitan dan suaminya tidak ada di sampingnya, yang melakukan semua pekerjaan yang berat adalah anaknya. Yang memasak, yang mengambil air, yang mengangkat air, yang melakukan semua pekerjaan itu, yang diberitahukan oleh ibunya adalah anaknya yang berusia 7 tahun. Cukup sulit bukan untuk anak seusia ini untuk melakukan tugas-tugas yang begitu berat? Tidak gampang bukan? Apakah dia sanggup untuk melakukannya? Ya, tidak ada jalan lain. Ternyata dia sanggup melakukannya karena Tuhanlah yang menolong. Sehingga akhirnya ayahnya, suami dari ibu ini, kembali pulang dan ibu ini bisa dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Dari cerita ini adik-adik kita tahu betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa luar biasanya Allah kita. Allah akan memilih, Allah akan mencari orang-orang yang dia percaya untuk melakukan tugas yang dia berikan. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Sekalipun seperti tadi, Musa memberikan begitu banyak alasan. Lalu Allah kita
memberikan kepada kita janji dan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan, yang diberikan kepada kita. Saat ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk membuka Alkitabnya. Mari membuka Alkitabnya yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Kita buka dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Yesaya pasal 41 ayat 13. Kita akan membacanya secara perlahan-lahan. Yesaya pasal 41 ayat 13, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi adik-adik kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Adik-adik, ayat hafalan ini merupakan janji akan pertolongan Tuhan bagi setiap kita yang paling meyakinkan. Mari kita menghafalkan ayat ini dan jangan pernah melupakannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan, yang mengingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang senantiasa menguatkan, Engkau Allah yang senantiasa menolong di saat Engkau memberikan tugas-tugas yang mungkin sulit untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus memegang janji-Mu dan biarlah kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bantulah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah selesai dengarkan firman Tuhan? Bagaimana? Nah, nanti kan ada kreativitas dari Kak Mary. Tapi sebelumnya, mari kita bangkit berdiri kembali. Kan dari tadi duduk terus, supaya kita semangat. Nah, mari kita mulai pujian Yesus itulah satu-satunya. Boleh dikirim. Sebelum dikirim, difoto dulu. Adik-adik boleh pegang hasil aktivitasnya, kemudian difoto. Nah, hasilnya dikirim kemana? Di nomor di bawah ini ya. Kenapa harus dikirim, Kak Del? Loh, kayak sih nggak tahu. Adik-adik, semakin banyak yang mengirim fotonya beserta hasil aktivitasnya, nanti adik-adik dapat poin loh. Wah, semangat? Seru banget. Seru pastinya. Semakin banyak poin yang akan dikumpulkan, nanti ketika kita kembali beribadah bareng-bareng, adik-adik akan mendapatkan hadiah. Semangat ya mengerjakan aktivitasnya. Semangat. Dah.
sekolah minggu. Kita akan membuat gantungan seperti ini. Jadi adik-adik nanti bisa memberikan tali atau benang di sini, dan kemudian memberikan selotip di sekitarnya agar apa yang kita buat hari ini, agar aktivitas yang kita buat hari ini tidak terlipat ya adik-adik, bisa lebih rapi. Nah, jadi yang akan kita buat hari ini hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi adik-adik bisa lihat, kita akan membuat seperti ini. Apa sih maknanya dari apa yang kita buat hari ini? Tadi kan kakak sudah cerita tentang Tuhan yang mengutus Musa. Tuhan yang memanggil Musa dan menyuruh Musa untuk melakukan sebuah tugas. Tadi Tuhan menampakkan dirinya melalui semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Jadi hari ini kita membuat aktivitas seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini seperti semak belukar. Ini masih ada daun-daunnya seperti sebuah pohon yang ada apinya, itu warna merah, warna kuning dan orange, tetapi tidak terbakar sama sekali. Dan dari gambar ini adik-adik, kita bisa tahu bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kita. Tuhan yang akan memegang tangan kita, menolong kita, yang mengatakan kepada kita untuk jangan takut karena kita punya penolong yang setia, yaitu Tuhan Allah. Nah, itu makna dari aktivitas yang kita buat hari ini. Adik-adik sudah siap untuk membuatnya? Kalau sudah siap, mari kita membuatnya. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas untuk sekolah minggu hari ini. Yang pertama, kita membutuhkan kertas warna. Jadi ada beberapa kertas warna di sini adik-adik. Ada yang warna merah, yang warna orange, warna kuning, ada juga HVS warna putih, ada manila, misalkan menggunakan kertas manila. Kita bisa menggunakan kertas origami atau kertas apapun yang berwarna coklat. Kita juga membutuhkan kertas berwarna hijau muda dan juga hijau tua. Jadi itu untuk kertasnya. Kemudian kita membutuhkan gunting. Kita membutuhkan gunting dan juga lem. Lalu kita membutuhkan spidol warna untuk alat tulisnya untuk menulis. Kemudian kita membutuhkan garis dan kita membutuhkan tali. Kita membutuhkan tali serta selotip. Kita membutuhkan selotip ya adik-adik, atau double tip. Nah, kita akan masuk pada cara pembuatan aktivitasnya. Mari kita membuat bersama-sama. Yang pertama adik-adik, kita menyiapkan kertas berwarna yang berukuran besar seperti ini. Bisa juga menggunakan kertas manila. Lalu kita lipat menjadi dua. Kita lipat menjadi dua bagian sama besar seperti ini ya. Ketika sudah dilipat seperti ini, siapkan alat tulisnya. Kita akan menggambar seperempat lingkaran. Kita akan menggambar seperti ini. Kita gambar di atas ini. Kemudian kita juga menggambar di bagian bawahnya. Kita menggambar lingkaran, setengah lingkaran yang agak kecil. Seperti ini. Lalu ketika sudah digambar seperti ini, kita akan memotongnya. Kita akan memotong sesuai dengan garis yang sudah kita buat, sehingga ketika kita memotongnya hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita akan membuatnya seperti ini. Ini digunakan untuk sebagai dasar di mana kita menempelkan tangan, kita menempelkan bentuk pohon yang nantinya akan kita buat. Kemudian kita menyiapkan, ketika sudah siap untuk dasarnya, kita akan menyiapkan gambar pola tangannya. Tadi kita menyiapkan beberapa kertas warna, bisa origami yang berwarna seperti ini, merah, orange, dan kuning. Kita akan menggunakannya, lalu silahkan adik-adik menggambar pola tangan adik-adik di bagian belakang. Bagian belakang tangan itu menggunakan tangan kiri ya adik-adik. Tangan kiri adik-adik digunakan di bagian belakang seperti ini. Lalu
tulisin, digambar seperti itu. Digambar menjadi seperti ini. Kita akan menggambar pola tangan seperti ini. Lalu ketika sudah digambar, maka kita akan menggunting pola tangan ini. Kita akan menggunting pola tangan ini sehingga nantinya akan berbentuk seperti ini, berbentuk seperti tangan ini. Ya, itu akan kita buat di beberapa kertas warna yang tadi sudah kita siapkan. Lalu kalau pola tangannya sudah selesai, maka sekarang kita akan menggambar batang pohonnya. Batang pohonnya itu menggunakan kertas warna coklat, bisa coklat tua atau coklat muda seperti ini. Jadi adik-adik bisa menggunakan tangannya kembali, tangan kirinya, lalu jangan menggambar, jangan menulis di atas yang berwarna ya adik-adik, tapi gunakan pola di belakang yang tidak ada warnanya. Lalu di sini silakan adik-adik menempelkan tangannya, tempelkan tangannya seperti ini, itu sampai ke pergelangan tangannya, Lalu setelah dibuat untuk sampai pergelangan tangannya, maka nanti akan menjadi seperti ini. Jadi dari tangan sampai ke pergelangan tangannya. Di bagian bawah dari pergelangan tangannya adik-adik, silakan membuat bentuk seperti ini, seperti bentuk segitiga begini, supaya menunjukkan berbentuk seperti akar ya adik-adik. Jadi ini seperti batang pohon dan ini adalah akarnya. Kemudian kalau sudah menyiapkan ini, kita akan menyiapkan kertas lainnya untuk menjadi tempat kita menulis ayat hafalannya. Ini kita bisa menggunakan kertas HVS atau kertas warna yang bisa nanti ditempel di kertas dasar yang besar tadi ya adik-adik. Jadi nanti kita akan menuliskan ayat hafalannya di sini. Nah, kalau semuanya sudah siap, lalu kita akan masuk kepada pembuatan daunnya. Kita akan membuat daunnya. Daunnya tentu berwarna hijau, benar sekali warna hijau. Jadi adik-adik silahkan menggunting kertas warna yang berwarna hijau berbentuk daun. Dan setelah digunting, silahkan diberikan lem di bagian belakangnya supaya siap untuk ditempel. Nah, itu saja yang kita persiapkan, kita gunting dan kita buat. Sekarang kalau sudah siap, kita akan mulai menempelnya. Kalau bahan-bahan yang tadi sudah kita potong, sudah kita siapkan, sekarang kita akan mulai masuk pada bagian menempel ya adik-adik. Tangan-tangan tadi yang sudah kita potong dan sudah kita beri lem seperti ini, kita bisa memberikannya double tip atau bisa memberikan lem di belakangnya. Kita akan mulai menempel di kertas warna yang besarnya yang jadi dasarnya. Kita akan menempelnya seperti ini. Kita akan mulai menempel. Kalau jari-jarinya, kalau tangannya sudah ditempel semua, kita akan menggunakan bagian tangan dan sampai pergelangan tadi. Kita akan menggunakannya sama juga, kita memberikan lem di belakangnya atau bisa menggunakan double tip juga. Kita akan menempelkannya di bagian tangan yang sudah ada. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini, kita akan mulai menempelkan ayat hafalan kita hari ini. Dari cerita kita hari ini, kita akan menempelkannya di bagian bawah sini yang tadi sudah kita potong berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Kita akan mulai menempelnya. Kita akan menempelnya seperti ini. Kalau ayatnya sudah, kalau tangan-tangannya sudah kita tempel, kita akan mulai menempel daun-daunnya.
Ya, kita akan mulai menempel daun-daunnya adik-adik satu persatu. Adik-adik bisa bebas mau menempelkan daun-daunnya di mana saja. Seperti ini. Kita akan terus menempelnya. Nah, kalau sudah tertempel, kalau daun-daunnya sudah tertempel, maka aktivitas kita hari ini sudah selesai. Gampang bukan? Mudah bukan untuk membuatnya? Adik-adik juga, kakak yakin pasti bisa untuk mengerjakannya. Jadi buat adik-adik, selamat mengerjakan. Jangan lupa hasil dari aktivitasnya hari ini minta tolong ke papa, ke mama, atau ke wali untuk difotoin, lalu dikirimkan ke nomor HP yang tadi sudah diberitahukan oleh Kak Dewi dan Kak Yesi. Oke, sampai di sini adik-adik.